yang ngebor pakai deterjen. Apa kabar netizen? Semoga kalian selalu sehat ya. Dari judul film dan thumbnail kalian pasti sudah tahu film apa yang akan dibahas. Kalau gitu tanpa bertele-tele lagi, langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Miracle Guy yang melayang-layang di atas awan. Kemudian didatangi oleh Tekno yang memberikan radar pemetaan ISR. Mereka kemudian membicarakan tentang satelit jatuh. Miracle Guy pun terbang hingga keluar angkasa dan mengecek kejadian tersebut. Saat di luar angkasa, Miracle Guy memberitahu Tekno bahwa ia melihat panel surya yang hancur berkeping-keping. Lalu ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat padanya. Ia menyangka itu adalah sebuah pesawat luar angkasa. Di sisi lain, Tekno memberitahunya jika ia mulai kehabisan energi. Kemudian saat Miracle Guy akan berselfie dengan pesawat luar angkasa tersebut, akhirnya dia menyadari bahwa itu bukanlah sebuah pesawat melainkan armada. Dan tiba-tiba, boom! Miracle Guy? Tekno melihat Miracle Guy jatuh tertembak. Untungnya, Tekno berhasil menangkapnya. Tapi sayang sekali, energi milik Tekno habis hingga akhirnya mereka berdua pun terjatuh. Dan film We Can Be Heroes pun dimulai. Pagi hari yang cerah, Missy terbangun karena terganggu alarm di kamarnya. Kemudian ayahnya menyuruhnya segera sarapan. Ayah Missy bernama Marcus Moreno. Ia adalah salah satu superhero dan ia menjadi pemimpin di tim Heroics, yaitu kumpulan para superhero. Saat itu, Marcus sedang menonton berita tentang Miracle Guy dan Tekno yang terjatuh. Kemudian saat sarapan, Missy juga menanyakan tentang Miracle Guy yang terjatuh, tapi ayahnya mengatakan mungkin mereka sedang melakukan latihan antisipasi. Marcus lalu mengantarkan Missy ke sekolah, kemudian ia bergegas ke kantor Heroics. Di kantor Heroics, seorang staf bertanya kepada direktur program Heroics yang bernama Granada, superhero mana yang akan dikirim untuk menghadapi armada yang mengancam mereka? Granada menyarankan untuk mengirim Lava Girl dan Shark Boy. Kalian sudah pasti tahu. Tapi Marcus mengatakan bahwa kapal alien yang mereka lihat itu hanyalah pengintai, karena sesungguhnya mereka sangat banyak sekali. Kemudian Granada pun menyarankan untuk mengirim semua superhero dan memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi presiden, karena hanya presidenlah yang dapat mengesahkan serangan total Heroics. Marcus pun diperintahkan untuk mengikuti misi tersebut. Ia sempat menolak karena ia sudah berjanji kepada anaknya untuk tidak mengikuti misi lagi. Tapi sayangnya, Marcus harus tetap pergi karena Granada sudah memberinya perintah. Di sisi lain, Missy yang sedang berada di sekolah tiba-tiba dijemput oleh staf Granada untuk dikarantina bersama anak-anak Heroics lainnya di markas kantor Granada. Singkat cerita, Missy pun akhirnya masuk ke kelas dan bergabung dengan anak-anak superhero lainnya. Saat Granada keluar meninggalkan mereka, Noodles langsung mengeceknya dan mengatakan bahwa Granada sudah pergi. Seketika itu, kelas pun menjadi tidak terkendali. Missy merasa takjub sekaligus sedikit kecewa karena ia tidak memiliki kekuatan super apapun. Tiba-tiba, Missy terpukau melihat pesawat air buatan Guppy yang melintas di depannya. Wills yang melihat Missy dari mejanya lalu menghampiri Missy, kemudian ia memperkenalkan dirinya dan teman-temannya yang lain beserta kekuatan super mereka. Saat Wills mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan otot kaki super dan otot super kepada Missy, tiba-tiba Noodles menjulurkan kepalanya dan ikut mengobrol dengan Missy. Wills pun lalu melanjutkan memperkenalkan teman-temannya satu persatu. Noodles memiliki kekuatan super lentur, Ojo memiliki kekuatan menggambar masa depan. Missy yang penasaran pun langsung menghampiri dan melihat hasil gambar Ojo dan menanyakan, tapi Ojo hanya diam. Wills mengatakan bahwa Ojo memang tidak pernah bicara. Tiba-tiba Akapela datang dan bernyanyi. Kekuatan supernya adalah menghasilkan suara yang tak biasa hingga akhirnya Granada memperingatkan Akapela untuk tidak menggunakan suara melengkingnya karena mengganggu anjing-anjing di sekitar gedung. Kemudian Wills menyuruh Akapela menunjukkan bahwa ia mampu membuat benda melayang jika bernyanyi dengan suara rendah. Menurut pengamatan Missy, kejadian tersebut sama seperti hasil gambaran Ojo. Lalu, Wills melanjutkan memperkenalkan temannya yang lain. Slowmo, anak dari Blinding Force yang memiliki kekuatan super cepat, tapi entah mengapa ia terjebak dalam warp waktu dan membuatnya menjadi sangat lambat. Lalu ada Facemaker, kemampuan supernya adalah menirukan wajah. Saat itu, Facemaker sedang ditantang oleh Noodles dan ia berhasil membuat kesal Noodles karena ia bisa menirukan wajah Noodles. Noodles yang marah kemudian menghancurkan mejanya. Wills pun memanggil Rewind untuk membersihkan meja mereka. Rewind pun mulai beraksi. Kemampuan supernya adalah memundurkan waktu.
Rewind memiliki kembaran yang bernama Fast Forward yang kemampuan supernya adalah kebalikan Rewind. Wheels kemudian memperkenalkan pemimpin mereka yang bernama Wildcard. Ia memiliki semua kekuatan super, tapi sayangnya ia belum bisa fokus menggunakannya, sehingga kekuatannya akan muncul secara acak. Dan yang terakhir adalah Guppy. Ia adalah anak dari Shark Boy dan Lava Girl. Guppy memiliki kekuatan mengendalikan air. Setelah itu, Wildcard kemudian menanyakan apa kekuatan super misi. Misi yang hendak menjawab akhirnya terpotong oleh Wildcard yang menyimpulkan bahwa misi hanyalah anak normal biasa. Misi pun berlalu dan menyuruh menyalakan TV untuk mengetahui kabar orang tua mereka. Kini mereka menonton TV dan melihat aksi orang tua mereka. Kemudian saat misi melihat Markus ikut dalam pertempuran tersebut, ia merasa kecewa. Dan saat pertempuran dimulai, satu demi satu para superhero tertangkap. Hingga tersisa pemimpin Heroics, Marcus Moreno. Sesaat sebelum Marcus ditangkap, ia menghubungi misi dan meminta maaf, dan ia pun akhirnya ditangkap. Kemudian, tibalah saatnya Presiden Amerika, Neil Anami, mengabarkan bahwa Heroics telah ditangkap dan menyampaikan pesan dari Komandan Tertinggi Alien bahwa mereka harus mempersiapkan peralihan dalam waktu 3 jam. Jika dilanggar, maka bumi akan hancur. Kemudian setelah itu, muncul Granada di TV dan memperingatkan anak-anak bahwa mereka dikarantina dan dilarang keluar. Anak-anak pun merasa bingung apa yang harus mereka lakukan sementara orang tua mereka ditangkap. Tiba-tiba, misi berencana untuk melarikan diri dan mencari tempat perlindungan lain. Karena ia mengetahui jika para alien itu akan menangkap mereka juga. Wildcard menanyakan dari mana misi tahu soal itu. Kemudian misi menjelaskan di depan kelas dengan meminjam iPad Ojo dan menjelaskan hasil gambar Ojo. Walaupun pada awalnya Wildcard menolak mengikuti rencana misi, tapi pada akhirnya ia pun mengikutinya. Dan kini mereka pun memulai rencana pertama mereka. Facemaker memancing ketiga petugas penjaga masuk ke dalam kelas. Lalu misi menyatakan bahwa mereka tidak aman berada di sana dan membutuhkan kartu akses mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Lalu misi menyuruh Facemaker, Wildcard, dan Noodles untuk membawa bantalan kursi ke hadapan mereka. Para petugas kemudian menanyakan untuk apa semua itu. Kemudian Guppy menjelaskan dan langsung mengeksekusinya. Noodles pun ikut membantunya, dan sekarang mereka sudah memiliki kartu akses. Sayang sekali, salah satu petugas berhasil menekan tombol alarm. Kemudian, misi memerintahkan Wheels lain kali ia harus mencegah petugas menekan tombol alarm. Noodles juga diperintah untuk memborgol para petugas. Petugas merasa bingung dengan apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu tiba-tiba kipas di ruangan tersebut mati dan alien tiba-tiba muncul kemudian menangkap Wildcard. Misi dengan cepat mengambil langkah memerintah Rewind untuk memutar waktu ke kejadian sebelum alarm berbunyi. Wheels dan Noodles pun menjalankan perintah misi tadi dan mereka akhirnya berhasil keluar. Saat misi dan Wildcard akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba alien mulai masuk melalui kipas yang ada di ruangan itu. Misi langsung menutup ruangannya dan langsung menyuruh Noodles untuk berubah menjadi tinggi agar terlihat seperti orang dewasa. Salah satu petugas yang mencurigai mereka langsung membunyikan alarm sehingga membuat anak-anak tadi panik dan berlarian mencari jalan keluar. Saat berlari, misi tidak sengaja menabrak Granada. Lalu Granada menyuruh anak buahnya untuk menutup pintunya. Kini mereka terkepung dan misi menanyakan apakah ada jalan keluar lainnya. Wildcard pun menunjukkan pintu keluar lainnya adalah melalui jendela yang berada di atap. Seketika itu, misi memerintahkan akapela untuk bernyanyi hingga membuat petugas itu melayang. Ketika para petugas melayang menyerupai tangga, Wildcard langsung memanjat dan diikuti oleh anak-anak lainnya. Mereka pun lolos dari kejaran para petugas lalu menuju bus Heroics agar bisa keluar dari tempat itu. Menurut Wheels, bus itu hanya bisa sampai keluar medan gaya yang letaknya tidak jauh dari gedung Heroics. Dan benar saja, di ujung jalan mereka sudah dicegat oleh para petugas lainnya. Wildcard memerintahkan akapela untuk menerbangkan bus tersebut. Bus berhasil terbang melewati para petugas, tapi sayang akapela tidak bisa mengarahkannya. Dan sebentar lagi bus itu akan menabrak gedung yang ada di depan. Lalu Noodles berinisiatif membelokkannya. Ia membuat bus tersebut berputar-putar dan akhirnya terpental. Bisa mengarahkannya, dan sebentar lagi bus itu akan menabrak gedung yang ada di depan. Lalu Noodles berinisiatif membelokkannya. Ia membuat bus tersebut berputar-putar dan akhirnya terpental. Akapela yang masih bernyanyi kini mulai kelelahan dan membuat bus tersebut hampir terjatuh, padahal mereka sangat membutuhkan tempat yang aman untuk bersembunyi. Kemudian misi memerintah akapela untuk membawanya ke suatu tempat.
Karena Capella sudah kehabisan energi, akhirnya bus tersebut mendarat dan menabrak sebuah gazebo. Ternyata gazebo tersebut adalah milik neneknya Missy yang bernama Anita Moreno. Anita Moreno adalah pelatih para superhero di tim Heroics. Missy mengatakan kepada neneknya bahwa mereka butuh tempat untuk bersembunyi. Tapi Anita mengatakan bahwa ia dan teman-temannya harus melakukan lebih dari itu, karena waktu yang tersisa hanya tinggal 2 jam lagi. Scene berpindah ke kantor Heroics. Granada menyuruh anak buahnya untuk menemukan anak-anak superhero yang berhasil kabur. Kemudian salah seorang anak buahnya menemukan lokasi mereka dari gelang Missy yang memancarkan sinyal. Akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian Missy dan yang lainnya, dan langsung menuju ke sana. Di sisi lain, Anita mulai mengajarkan mereka tentang cara meningkatkan kemampuan mereka dan melatih kerjasama di antara mereka. Anita pun menunjuk Missy sebagai pemimpin mereka. Wildcard merasa keberatan dengan keputusan Anita, begitu juga dengan Missy. Tapi Anita tidak menanggapinya dan mereka pun langsung diperintah untuk mulai berlatih. Sementara itu, anak buah Granada mulai menemukan keberadaan mereka. Scene berpindah kembali ke tempat Missy dan yang lainnya berlatih. Tiba-tiba, Guppy marah karena Facemaker memberitahu jika Guppy salah jalan. Dan kekacauan mulai terjadi. Missy memerintahkan Guppy untuk bermeditasi agar ia lebih tenang dan fokus. Kemudian saat semua sedang berlatih, tiba-tiba Slow-Mo tertabrak bantalan hingga membuatnya jatuh dan terpental. Missy pun memerintahkan untuk menangkap Slow-Mo. Karena Missy terlambat mengambil keputusan, akhirnya Noodles ikut terjatuh dan membuat tongkat yang dipegang Acapella terlempar mengenai kepala Rewind dan tangan Noodles tak sengaja menarik Wheels. Melihat kekacauan itu, Missy hanya bisa termenung. Begitupun dengan Marcus ayah Missy, ia hanya termenung melihat dan mendengarkan teman-teman superhero lainnya yang selalu tidak akur. Mereka yang sedang berseteru tiba-tiba melihat sebuah kamera masuk ke ruangan mereka. Kemudian Marcus memerintahkan siapapun yang mengirim kamera tersebut untuk membebaskan mereka semua. Tiba-tiba kamera itu berubah menjadi hologram Presiden Amerika. Ia memberitahukan mereka bahwa anak-anak mereka telah menghilang dari markas. Di sisi lain, Anita menyuruh anak-anak meneruskan latihan mereka dan ia menghampiri Missy. Missy sangat kecewa karena ia merasa ia tidak berguna. Kemudian Anita menceritakan tentang ibunya yang sama seperti Missy. Tidak memiliki kekuatan super apapun, tapi sangat berperan penting. Tiba-tiba Wheels datang dan memberitahu Anita bahwa para alien mulai menyerang mereka. Anita pun menyuruh mereka meneruskan perjalanannya melalui terowongan rahasia miliknya. Sementara itu, Anita tertangkap oleh alien. Selama Missy dan teman-temannya melewati terowongan itu, Missy melihat gambar hasil Ojo, sehingga ia memiliki rencana untuk dijalankan selanjutnya. Setelah keluar dari terowongan, Wildcard menanyakan apa rencana Missy selanjutnya. Missy berbisik-bisik kepada Wildcard memberitahu rencana selanjutnya. Kemudian, Wildcard menunjukkan gambar Ojo dan menjelaskan jika mereka akan menyusup ke kapal pemasok yang berada di sekitar mereka agar mereka bisa masuk ke kapal induk. Mereka pun bergegas menemukan kapal pemasok tersebut. Melihat kapal tersebut aman dari para alien, mereka langsung masuk. Tapi saat mereka akan menutup pintunya, Wheels menghitung jumlah mereka dan ternyata kurang 1. Ya, Slow-Mo tertinggal. Saat Slow-Mo mendekati pintu, ia hampir tertangkap alien. Untung saja, Noodles dengan sigap menangkap Slow-Mo. Dan Wheels pun langsung menutup kapal tersebut. Wheels mencoba menerbangkan kapal pemasok tersebut dengan menekan sembarang tombol, tapi tidak berhasil. Akhirnya, Guppy menekan tombol yang akhirnya membuat mereka terbang menuju kapal induk. Sesaat sebelum masuk ke kapal induk, Wildcard bertanya kepada Missy, mengapa Missy memilih dirinya untuk melihat gambar Ojo bersama. Lalu Missy menjawab karena ia dan teman-teman lainnya percaya jika Wildcard memang bisa dipercaya. Kini mereka telah berada di kapal induk. Sebelum mereka semua keluar, Noodles memeriksanya terlebih dahulu. Karena kapal induk begitu besar, mereka bingung di mana mereka bisa menemukan orang tua mereka. Tapi karena kejeniusan Wheels, mereka bisa menemukan orang tua mereka dari gelang Missy. Karena menurut Wheels, gelang tersebutlah yang menuntun Granada menuju rumah Anita, nenek Missy. Menurutnya, pemancar yang menghubungkan gelang Missy dan ayahnya berfungsi sebagai alat pelacak. Jadi, untuk menemukan orang tua mereka, Wheels bisa memanfaatkan gelang Missy. Tapi Wheels membutuhkan tang dan sumber panas untuk mengoperasikannya. Guppy pun menawarkan kekuatan giginya sebagai pengganti tang, begitupun dengan Wildcard, ia berubah menjadi pemanggang roti sebagai sumber panas yang dibutuhkan Wheels. Scene pun berpindah memperlihatkan mereka mulai menyusuri lorong untuk menemukan orang tua mereka berdasarkan gelang Missy. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, Acapella mendengar sesuatu dari bawah mereka, dan ternyata itu adalah para alien. Mereka pun berlari menyelamatkan diri hingga kemudian mereka keluar melalui pintu yang mereka temui. Kini, mereka berada di balkon yang berhadapan dengan piramida. Beberapa saat kemudian, mereka melihat presiden dan beberapa stafnya yang mengatakan bahwa peralihan tinggal 1 jam lagi. Menurut Wildcard, piramida tersebut adalah roket yang membawa para alien untuk mengambil alih bumi.